Rafina Auliaur Rohmah, saya mahasiswi akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi apa saja yang ada di MSDM selama 1 semester. Yuk, langsung aja. Akan ada 2 topik utama yang akan kita bahas di materi MSDM. Yang pertama, pengantar MSDM, dan yang kedua, strategi dan analisis SDM. Dari tadi saya selalu menyebutkan MSDM, dan MSDM. Apa sih MSDM itu? MSDM merupakan singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia atau bahasa lainnya Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Oke guys, jadi intinya untuk menjalankan kegiatan baik itu perusahaan, lembaga, organisasi, komunitas atau yang lainnya, itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, manusia sebagai pelaku dalam menjalankan sebuah visi misi perusahaan yang telah dibuat, dan manajemen sumber daya manusia dibutuhkan dalam mengelola seluruh kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan. Dalam organisasi, terdapat fungsi-fungsi yang mewakili proses manajemen atau manajemen proses, di mana fungsi-fungsi tersebut diantaranya: yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah fungsi pertama dan dasar manajemen karena merupakan proses berpikir tentang hal-hal sebelum terjadi. Perencanaan yang buruk mempengaruhi hal-hal dan keseluruhan sistem. Yang kedua, pengorganisasian. MSDM harus sadar mengatur segala yang berkaitan dengan pengorganisasian, karena pengorganisasian adalah proses membuat dan mengatur segala sesuatu dengan cara yang tepat untuk menghindari kebingungan dan konflik. Yang ketiga, penyusunan staf. Staf adalah salah satu fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia, karena staf adalah proses mempekerjakan orang yang tepat, memberikan pelatihan yang sesuai, dan menempatkan mereka dengan pekerjaan yang tepat dengan membayar mereka sesuai dan memuaskan. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership juga termasuk salah satu hal yang penting, di mana kepemimpinan berfungsi sebagai suatu tindakan untuk mengusahakan anggota agar mencapai tujuan dan sasaran. Yang terakhir atau yang kelima, pengendalian. Perusahaan sangat membutuhkan pengendalian atau sebagai controller untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas, maka dari itu perlu proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dapat melibatkan penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana yang terbaik. Dalam strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia ini, kita perlu membuat kebijakan dan prosedur, memberikan pedoman sehari-hari yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka yang dilakukan secara konsisten pada rencana dan sasaran perusahaan tersebut. Yang pertama, kebijakan menetapkan pedoman luas yang menggambarkan bagaimana karyawan harus mematuhi kebijakan tersebut. Yang kedua, membuat prosedur kemudian menjalankan apa yang harus dilakukan. Pemberi kerja atau penyelia menuliskan kebijakan dan prosedur mereka sendiri. Sebagai contoh, pemberi kerja mempunyai buku pedoman untuk karyawan yang di dalamnya itu menyebutkan kebijakan dan prosedur mengenai berbagai persoalan sumber daya manusia. Oke guys, kita sudah membahas 2 topik utama yang ada di MSDM. Lalu topik lain apa aja sih yang akan kita bahas setelah ini? Jadi akan ada 12 topik pembahasan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang akan digunakan untuk menentukan tugas dan posisi dalam perusahaan dan karakteristik. Analisis pekerjaan itu biasanya menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan, yaitu daftar yang berisi apa yang diminta oleh pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan itu jenis-jenis orang yang akan dipekerjakan di pekerjaan tersebut. Pemberi kerja itu biasanya mengumpulkan satu atau lebih informasi melalui analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja, yang kedua, perilaku manusia, yang ketiga, mesin, alat, dan bantuan kerja, yang keempat,
standar kinerja, yang kelima konteks pekerjaan, dan yang keenam persyaratan manusia. Topik yang kedua yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan angkatan kerja adalah proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di masa depan dari pegawai. Namun, kebanyakan perusahaan mengistilahkan proses untuk memutuskan cara mengisi pekerjaan eksekutif itu sebagai perencanaan sukses, bukan perencanaan personel. Nah, dalam melakukan perekrutan, kita perlu melakukan beberapa analisis dengan menggunakan metode. Yang pertama, analisis tren. Suatu analisis terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua, analisis rasio. Sebuah teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan metode rasio antara. Yang ketiga, diagram sebar. Sebuah metode grafis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Dan yang terakhir, analisis Markov. Topik yang ketiga, tes dan seleksi karyawan. Mengapa sih seleksi karyawan itu penting? Tujuan seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian orang dalam pekerjaan tersebut. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Yang kedua, seleksi yang efektif itu penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan itu biayanya mahal. Yang ketiga, seleksi karyawan itu penting karena perekrutan yang buruk mempunyai konsekuensi hukum. Dasar-dasar pengetesan dan seleksi karyawan ada dua. Yang pertama, reliabilitas. Reliabilitas adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut. Validitas, akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diakui diukurnya, atau memenuhi fungsi. Topik yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual baru. Pelatihan merupakan hal yang penting karena jika karyawan yang bahkan berpotensi tinggi sekalipun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan berimprovisasi atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang berguna sama sekali. Topik yang kelima adalah manajemen dan penilaian kinerja. Manajemen kinerja adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lain secara relatif. Pada intinya, penilaian kinerja itu selalu melibatkan proses penilaian kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, menilai kinerja akrual karyawan secara relatif terhadap standar. Ini biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian. Terus memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan dengan tujuan untuk membantunya menghilangkan defisiensi kinerja untuk terus berkinerja di atas standar. Topik yang keenam adalah mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Setelah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mempekerjakan dan melatih karyawan, manajer ingin memastikan agar karyawan tersebut tetap tinggal di perusahaan. Nah, untuk mengurangi perputaran tersebut, kita perlu mengidentifikasi dan mengelola alasan dengan baik melalui pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan dengan cara. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Wawancara yang dilakukan harus efektif agar dapat memberikan wawasan yang berguna mengenai area-area perputaran yang bermasalah. Yang kedua, kompensasi. Penjelasan yang paling nyata mengenai mengapa karyawan berhenti acap kali juga merupakan jawaban yang benar, yaitu bayaran yang rendah. Seleksi. Retensi dimulai dengan menyeleksi. Topik yang ketujuh yaitu menyusun rencana bayaran strategis. Faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran yaitu melalui kompensasi karyawan.
yang meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan terdapat dua komponen utama dalam kompensasi karyawan. Yang pertama, pembayaran finansial langsung atau direct financial payment, contohnya seperti upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Dan yang kedua, pembayaran finansial tidak langsung atau indirect financial payment, contohnya seperti asuransi atau liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Topik yang ke-8 adalah kinerja dan insentif finansial. menurut Frederick Hertzberg, cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengorganisasi pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut memberikan tantangan dan pengakuan yang dibutuhkan oleh semua orang untuk membantu memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi terkait hal-hal seperti Permasalahannya adalah ketika mengaitkan bayaran dengan kinerja itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Kenapa? Karena banyak pemberi kerja mengabaikan fakta bahwa insentif yang dapat memotivasi beberapa orang itu tidak memotivasi yang lainnya. Topik yang ke-9 adalah etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. etika adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu atau suatu kelompok. Hukum adalah pedoman yang jauh dari sempurna mengenai apa itu etika, karena sesuatu mungkin saja sah secara hukum, tetapi tidak benar, atau benar, tetapi tidak sah. Salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan dalam memperlakukan karyawannya. Perlakuan tidak adil itu bisa menyebabkan merusak semangat, meningkatkan stres, dan mungkin bisa membawa pengaruh negatif bagi kinerja mereka. Sehingga manajer harus mempengaruhi etika karyawan dengan cara menanamkan norma-norma, kepemimpinan, sistem imbalan, dan kultur yang tepat secara hati-hati. Topik yang ke-10 adalah keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer untuk sejumlah alasan. Salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan di tempat kerja yang mencengangkan. Lebih dari 80% pekerja dalam survei memeringkat keselamatan di tempat kerja lebih penting dibandingkan upah minimum. Nah, sehingga untuk mengurangi kecelakaan atau mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan, pemberi kerja harus melembagakan atau merealisasikan kebijakan tentang keselamatan kerja, mempublikasikannya, dan memberikan prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Topik yang ke-11 adalah mengelola sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI merupakan sebuah konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pemberi kerja untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat, mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Dan yang ketiga, membandingkan praktek manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Topik yang ke-12 atau topik yang terakhir adalah mengelola sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan kecil atau wirausahawan. Mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil itu berbeda untuk 4 alasan utama. Yang pertama ukuran, yang kedua prioritas, yang ketiga informalitas, dan yang keempat sifat dari wirausahawan. Yang pertama, ukuran. Perusahaan yang memiliki kurang lebih 100 karyawan, maka dapat dikatakan belum akan mampu menggunakan spesialis sumber daya manusia. Akan tetapi, apabila perusahaan tersebut tetap merekrut, menyeleksi, melatih, dan memberi kompensasi kerja, maka pemilik atau asistenlah yang melakukan administrasi dan tugas sumber daya manusia. Yang kedua, prioritas. Seseorang periset menyimpulkan bahwa meskipun manajemen sumber daya manusia penting, hal itu tidak menjadi prioritas tinggi bagi perusahaan-perusahaan kecil. Yang ketiga, informalitas, bahwa manajemen sumber daya manusia cenderung menjadi lebih informal dalam perusahaan-perusahaan kecil. Yang keempat, wirausahawan. Pemilik cenderung ingin memberikan stempel dan gaya manajemen pribadi mereka pada perkara internal,
termasuk sasaran utama dan orientasi perusahaan, kondisi dan kebijakan kerjanya, dan gaya komunikasi internal dan eksternalnya, serta bagaimana hal ini dikomunikasikan dengan. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit review terkait materi MSDM selama 1 semester. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.